Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, pagi hari ini saya bersama Ibu Syadari. Selesai misa pagi, perayaan misa pagi, Ekaristi pada hari Sabtu, saya meminta kesediaan beliau untuk yang bersharing. Kita itu mau mendengarkan sharing Bapak Ibu, entah siapapun yang sekiranya mengalami dan memperoleh pengalaman khusus tentang kehidupan rohani, kehidupan menggereja. Nah, kali ini saya ingin juga meminta bagaimana pengalaman hidup Ibu Syadari, karena beliau ini adalah salah satu ibu yang selalu setia untuk hadir perayaan Ekaristi setiap hari. Nah, di paroki kita, di paroki Santo Joseph Jalan Kain Batik Pematang Siantar, kita selalu merayakan perayaan Ekaristi setiap hari. Ada umat yang selalu hadir, dan salah satunya adalah ibu kita ini, ibu yang baik ini. Perkenalannya pasti lebih jelas nanti beliau. Nah, sekarang kita mau dengarkan siapa beliau, dari mana, bagaimana keluarga, mungkin bisa. Silakan Bu, mungkin perkenalan dulu siapa. Baik, terima kasih Pastor. Selamat pagi untuk Bapak Ibu, pemirsa sekalian. Saya Ibu Surya Syadari, tinggal di Jalan Bali, Jalan Manunggal, persisnya samping SMK Negeri 1, lingkungan Santa Lucia, Gereja Paroki Santo Yosef. Oke. Di rumah sekarang tinggal siapa? Di rumah sekarang tinggal sendiri karena anak-anak sudah pada besar, sudah pada punya kehidupan masing-masing. Ada yang sudah berkeluarga, ada yang sudah punya momongan. Ya, hanya anak-anak yang diberitahu. Memangnya Bapak gimana? Baik, Pastor. Bapak sudah pergi menghadap Yang Kuasa. Tugasnya di dunia sudah selesai. Dia melimpahkan semua tugasnya kepada saya. Karena dia yakin bahwa saya mampu, saya sanggup untuk melanjutkan apa yang belum selesai dilakukannya. Gitu, Pastor. Bapak, kata Ibu dalam kepercayaan Ibu, percaya bahwa Ibu sanggup melanjutkan perjuangan mereka sebagai orang tua yang belum selesai sebenarnya untuk dia sebenarnya. Tapi Ibu kita ini percaya, Bapak percaya dan mendoakan bahwa Ibu akan sanggup melanjutkannya. Nah, Bapak di rumah sudah sekitar 4 tahun sudah pergi, sudah meninggalkan keluarga. Ada 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Nah, sebelumnya bahwa ketika bersama Bapak juga bersama anak-anak itu, kami dengar Ibu Syadari itu adalah seorang ibu yang setia, yang rajin untuk datang Ekaristi. Nah, mungkin ada kekuatan tertentu, pengalaman tertentu, atau apa yang mendorong Ibu selalu hadir. Dan kalau orang terkadang mengatakan nggak ada waktu, bisa bersharing sedikit saya kira. Baik, Pastor. Ketika itu saya membaca sebuah buku, kalau tidak salah yang dipinjamkan oleh Pastor Sangat Saulus Nababan, tentang kerinduan akan perayaan Ekaristi. Sama seperti meminum air, haus dan haus. Lalu saya coba, ya memang ada rasa damai yang tidak bisa dilukiskan ya Pastor untuk hal itu. Dan ada saat itu niat saya, tapi tidak kesampaian, yaitu agar seorang putra yang saya lahirkan menjadi imam sekelas sama pastor, mulai dari purbatorium sampai ke tingkat 4. Tapi ya Tuhan berkata, bukan rencanamu, bukan rancanganmu. Nah, dengan iman itu
ya paling tidak waktu dia keluar dari seminari tinggi saya shock, merdadi. Apa istilah merdadi ya? Ngambek. Merajuk. Merajuk. Tuhan kenapa begini? Setiap kali saya ikut Ekaristi saya selalu bilang, Tuhan jadikanlah buah rahimku menjadi imammu setiap pagi. Tapi Tuhan bilang, tidak Inang, hidup anakmu harus seperti ini. Syukur pastor, saya sudah punya cucu dari dia. Yes, luar biasa. Tapi saya tidak berani lagi mendoakan cucu saya menjadi imam. Nanti saya kecewa kedua kali. Iya, artinya begini, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, ada Ibu Siadari itu tentunya bukan karena tidak ada kesulitan, masalah. Kepergian Bapak kiranya menjadi sesuatu yang sangat berat bagi hidup seseorang, apalagi bagi seorang istri yang sudah puluhan tahun bersama. Kemudian ada harapan-harapan, niat-niat baik supaya satu dari anak-anak itu maunya dipanggil, terpilih menjadi pelayan Tuhan. Dan anak laki-laki pertama waktu itu masuk ke seminari menjadi frater, calon imam sampai sarjana. Dan beliau setiap hari dalam pengakuan ibu kita tadi selalu berdoa supaya cita-cita itu sampai menjadi imam, seorang putra dari rumah. Rupanya gagal. Nah, kemudian masalah-masalah itu tentu juga ada masalah lain yang paling besar, mungkin hal-hal seperti itu. Tapi Ibu Siadari tetap setia untuk hadir. Itu yang luar biasa. Memang sempat ada kekecewaan, tapi keyakinan iman bahwa ada jalan yang terbaik yang diberikan Tuhan kiranya membuat Ibu Siadari tetap hadir perayaan Ekaristi. Nah, dalam setiap hari Bu, contohnya itu pengalaman. Nah, setiap hari Ibu datang ke sini memang harus mengorbankan keinginan-keinginan ya. Pagi hari harus cepat mandi atau rasanya seperti tidak ada yang dikorbankan. Tidak ada yang dikorbankan ya. Ya. Pengalaman lain apakah setelah menerima tubuh Kristus ada sesuatu yang memberi makna? Pasti pastor. Nah itulah makanya 3 bulan saya di Jakarta, bulan 6 sampai bulan 9, rasanya hidup saya itu kering pastor, kering gak ada. Karena? Di sana terbuka gereja kan? Iya. Tidak terbuka gereja, jangankan misa pagi, misa minggu pun tidak ada. Iya. Pas PPKM waktu itu level 4 lagi, berkurung di rumah. Waduh, kalau saya di Jalan Bali aduh sejuknya, setiap pagi bisa berdoa. Nah, saya pulang dari sana, rasanya hidup dua saya pun di sana itu berantakan, nggak seperti ini bisa terjadwal setiap jam 6 pagi, jam setengah 5 pagi kadang kita sudah bangun, sudah siap ini siap itu, jam 6 kurang 10 kita keluar. Jadi terjadwal waktu kita itu pulang dari sini, nanti entah mau ngapain pun itu ya terserah itu. Tapi yang pertama itu dapat dulu ini perayaan yang tidak bisa dibagi secara apapun, tidak bisa dibagi pastor. Kita hanya bisa menikmatinya sendiri, tidak seperti makanan di rumah bisa dibagi tetangga, bisa dibagi. Ini tidak, ini kita sendiri yang menikmati, kita sendiri yang merasakan, kita sendiri yang bisa apalah istilahnya yang bisa menikmati bagaimana bahagianya menerima tubuh Kristus itu. Seperti yang pastor bilang tadi, bukan tidak ada masalah. Saya sendiri sudah curhat sama pastor tentang masalah yang saya hadapi, tapi saya tetap kuat. Tuhan itu adalah kekuatan saya. Ada lagi pengalaman terbaru pastor, boleh ya saya ceritakannya? Itu yang kami tunggu-tunggu ya, luar biasa. Ini rahmat Tuhan yang terbarulah ini. Sebelumnya pun tetapnya Tuhan itu memberi rahmat yang amat sangat tidak bisa kita katakan besarnya, tidak bisa kita ukur bahagianya kita menikmatinya. Kemarin setelah corona, Borussia Pudan itu si kakak Herlin itu kan PHK.
Oh iya. Coba pastor bayangkan PHK, suami pun kerja serabutan Iya. aja. Iya. Bagaimanalah hidup mereka? Tadinya dia sudah nyaman dengan gaji yang lumayan, tiba-tiba tidak ada penghasilan. Kemudian dengan singkat cerita bertekad untuk menjadi PNS sajalah. Selama ini karena enak di swasta tidak mau dia jadi PNS. Nah, minggu lalu dia bisa meraih juara ada 6 pesertanya setelah pertama ratusan kan, gugurlah yang itu tinggal berenam dia ranking ketiga. Oh iya. Ketiga entah keempat saya kurang ingat. Terus ujian lagi 3 orang, ujian lagi 2 orang. Mungkin besok ujian 1 orang lagi, tapi peringkat kedua sudah di tangannya lah. Entah pun yang besok menang, entah kalah, tapi dia sudah masuk. Karena yang diambil 2 orang. Itu terjadi mungkin ngemede lebih berat. Sudah rasanya harus inilah Tuhan. Inilah Tuhan. Mereka 9 hari novena, menurut pengakuannya 9 hari novena. Karena pastor tahu juga kan mantan seminari juga ini suami dia. Nah, ketika dia berada di atas meja ujian, saya berdoa rosario di rumah, dia dengan berlinang air mata, pastor. Kenapa begini susahnya boruku ini? Memang bukan hanya dia yang susah, ada banyak yang susah. Tapi kenapa ikut boruku susah? Kan begitu. Tapi ya inilah, harus beginilah Tuhan. Harus begini biar aku kuat, biar aku tetap bergantung bahwa hanya Kau tempatku mengadu. Saya ada teman-teman mengajak ke sana. Saya pikir tidak, saya harus tunggu dulu berita dari putriku. Begitu dia WA, aku lulus Mom. Seperti Luar biasa. Seperti mendapat hadiah 1M. Terus kawan ketahulah sama tetangga kan, dia pun bilang, oh sudah merasakan itu, tidak seperti yang kamu rasakan itu. Memang luar biasa bahagianya. Padahal itu nanti hasilnya bukan untuk kita, untuk anak kita. Tapi begitu anak kita mendapat sesuatu, kita pun ikut bahagianya luar biasa ya. Bahagianya luar biasa. Nah, ada tadi sharing ibu bahwa ada masalah, kemudian bernovena, memohonkan secara khusus cita-cita yang diharapkan di hari-hari depan, dan memang karena itu terjadi. Si putri berdoa novena, ibu juga tetap berdoa, kekuatan doa, rahmat dari doa luar biasa yang dirasakan keluarga ya. Nah, ada ungkapan luar biasa tadi yang baik yang diungkapkan ibu. Kenapalah selalu ada masalah dalam kehidupan saya Tuhan, dalam kehidupan anak-anak saya. Kemudian ada permenungan yang luar biasa. Dengan cara itulah saya akan tetap bergantung kepada Tuhan. Luar biasa. Terima kasih banyak ya Inang ya. Maka itu saya kira yang menguatkan ibu selalu hadir untuk menyambut rindu, menyambut Kristus setiap hari. Kiranya tetap dikuatkan, bahagia dan bersukacita meskipun ada kesulitan dan masalah. Dan kan memang tidak akan pernah hilang dari masalah. Tuhan tetap bersabdakan bahwa kita harus memanggul salib kita. Yes. Salib kita itu tidak ada apa-apanya dengan salib. Oh, lebih besar deh. Tidak ada apa-apanya salib kita itu. Oke. Demikian Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, sharing dari Ibu Syadari dan keluarga, dan secara khusus nanti mungkin akan ada kelanjutan sharing dari Bapak Ibu entah siapapun yang berkenan berbicara menginspirasi hidup kita atas pengalaman-pengalaman rohani, pengalaman rahmat Tuhan dalam kehidupan mereka. Tunggu kami dalam sharing seperti ini. Dan sekali lagi Ibu Syadari, terima kasih banyak. Semoga Tuhan memberkati. Pastor, doa pastor juga tetap saya harap. Amin. Oke.